Dan yang terakhir, tak kalah menariknya, kita sambut dan dipersilakan waktunya untuk narasumber terakhir kita, yaitu Bapak Insinyur Nizar dari Technical Manager PT Smart Literary Solution. Silakan Pak Nizar, dipersilakan waktunya Pak dan memaparkan materinya. Mungkin saya tadi terima kasih buat Prof. Suhardi dan Prof. Komarudin atas undangannya, dan pembicara pertama Imade Dana dan Insinyur Susanto atas paparannya yang sangat luar biasa. Di sini akan mencoba memperkenalkan apa sebenarnya itu 3D scanning dan apa itu 3D printing. Jadi saya adalah Technical Manager di PT Smart Literary Solution, bergerak dalam bidang meteorologi. Jadi MS adalah didirikan pada tahun 2010, Pak. Kita alamat kantornya ada di Lipo Cikarang. Saat ini kita memegang 9 brand meteorologi brand. Salah satunya adalah Faro, Asian, TGT, Presi, Nikon, Matsujawa, 3D System. Ini ada 3D printing dan juga Polywork untuk reverse engineering dan lain-lain. Saya bergabung dengan SMS pada tahun 2015. Jadi sekitar sudah 6 tahun. Oke. Jadi SMS berdiri pada tahun 2010. Dia bergerak dalam bidang meteorologi. Kita berkantor di Data Commercial Park di Lipo Cikarang. Saat ini kami ada 9 brand meteorologi. Ada Faro, ada Asian, TGT, Presi, Nikon, Matsujawa, 3D System, dan Polywork. Saya juga join dengan SMS pada tahun 2015, sehingga saya sudah menekuni 3D scanning dan printing ini sekitar 6 tahun. Jadi perkembangannya memang sangat luar biasa sekali. Dari pertama saya join sampai sekarang, perubahan untuk 3D printing dan 3D scan ini sangat cepat sekali, Pak. Mungkin karena ditambah dengan kebutuhan pasar yang sangat cepat sekali. Ini kita sudah beberapa OEM atau perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan 3D scanning dan 3D printing. Kalau di universitas kita ada di Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada dengan Alpha, dan 3D printing metal kita sudah ada di Universitas Indonesia dengan Prof. Nandi. Di sana kita sedang ada proyek untuk 3D printing metal. Berkenaan dengan industri dan reverse engineering tidak lepas dari perkembangan industri itu sendiri. Perkembangan industri dimulai dari industri 4.1 sampai industri 4.0. Mungkin ini saya percepat karena sudah dibahas oleh tadi Insinyur Made dan Insinyur Susanto. Pada dasarnya saya akan fokus di 4.0. Kenapa 4.0? Karena 4.0 ini berhubungan dengan revolusi industri yang sangat besar sekali. Pertama kali ditemukan 4.0 ini dicetuskan berdasarkan conference pada tahun 1989 itu di Eropa yang berhubungan dengan lahirnya teknologi internet. Jadi teknologi internet ini atau teknologi coding database atau teknologi digital itu adalah penunjang dari 4.0 ini. Dari segmen industrial, 4.0 mempengaruhi 5 sektor. Yang pertama adalah product design, yang kedua adalah monitoring control, yang ketiga adalah manufacturing operation, yang keempat adalah service integration maintenance, dan juga bagaimana organisasi itu akan berjalan. Dari tahap ini, reverse engineering ada di tahap pertama, yaitu visualisasi industrial, di mana produk desain ini harus cepat, karena pertambahan dan permintaan produk desain itu sangat-sangat besar sekali. Yang kedua adalah reverse engineering. Di mana posisi reverse engineering berada? Reverse engineering berada di manufacturing operation. Jadi, yang dulu reverse engineering dan 3D printing itu berbentuknya adalah hanya mock-up, hanya berbentuk seperti contoh atau dummy saja. Nah, sekarang 3D printing sudah masuk ke era production. Di mana letak 3D printingnya? Sekarang 3D printing di berbagai negara berkembang dan berkembang maju itu sudah masuk ke lini produksi, Pak. Jadi sudah ada di tempat-tempat di lini produksi dan menggantikan beberapa
mesin produksi konvensionalnya. Sehingga kedepannya teknologi 3D printing dan teknologi laser ini akan sangat berdampingan dan pertumbuhannya akan sangat makin cepat. Basic konsep 3D scanning itu sudah diutarakan juga oleh Insinyur Susanto. 3D scanning pertama itu untuk modeling. Di modeling ini kita akan gunakan untuk reverse engineering dan lain-lain, dan akan dikirim ke 3D printing. Setelah 3D printing biasanya akan dilakukan lagi inspection dan terus-terusan seperti ini. Nah, ini untuk produk development-nya. 3D printing sendiri dan 3D scanning saat ini menjadi dua teknologi utama di industri untuk new modeling, Pak. Jadi beberapa perusahaan sudah investasi di alat-alat seperti ini, termasuk di mother company kita, di US juga, dan di Jepang juga, Pak. Y-scan, pada awalnya metrologi itu hanya satu dimensi. Misalnya bentuk kaliper. Mungkin untuk mengambil satu dimensi ini butuh sekitar 1 menit atau mungkin lebih. Dan setiap orang untuk mengambil data akan semakin berbeda. Dan tiap data berbeda itu akan menjadikan error yang juga signifikan. Dan kedua, pada tahun 1990 lahirlah CMM. Bentuknya 1 point tapi 1 second. Jadi dia bentuknya komputer coordinate computer machine dari tahun 1990-an. Nah, yang sekarang teknologi scan adalah 1 step 1 second. Artinya dia membentuk satu surface dalam hitungan hanya detik. Tidak hanya poin per poin, tapi dia mungkin jutaan poin yang sudah di capture dalam 1 menit saja, Pak. Jadi bentuknya sudah 3D fokus 3D imaging. Teknologi untuk 3D scanning sendiri itu sekarang di dunia ada 2 teknologi. Yang pertama adalah LLP atau laser line projector. Itu pengambilan data berdasarkan laser dan di-capture oleh kamera, sehingga bentuknya hanya line projector seperti ini. Yang kedua adalah DLP, digital line projector, persis seperti LLP line, tapi dia bentuknya adalah projection, sehingga dia berbentuk kotak atau berbentuk luasan 2 dimensi. Mungkin saya akan putarkan beberapa video untuk scanning. Ini adalah produk Faro. Ini cara kerja 3D scanning. The Faro Quantum Max, featuring 3 purpose-built hot swappable laser line probes, or LLPs, provides the versatility needed to handle any measurement job faster and more accurately than ever before. The right laser scanner is not always a one-size-fits-all solution. The Quantum Max Scan Arms family of Faro Blue LLPs help boost productivity collectively or individually. The completely redesigned modular end effector features dual kinematic quick-release mounts to easily interchange probe and laser scanner positions for maximum reach and improved ergonomics during scanning. For quickly scanning large parts or expansive surface areas, the XS LLP's extra-wide laser stripe delivers increased coverage per pass, collecting data in half the time for faster results and higher productivity. If the same part has small details or features with tight tolerances, quickly swap the XS with the high-resolution XR LLP. High tasks, you can scan fine details with 1.5 times more accuracy, rivaling contact measure performance, increasing results confidence and data quality. Performing CAD to part inspections with clean, accurate, and reliable point cloud data helps improve part quality while increasing production yield and productivity. Just got a chance to try out the new Quantum Max, and it really exceeded our expectations, especially the flexibility of having the 3 different laser line probes. The XS made it really nice to scan large parts fast, and the XR was great for scanning fine details. Also, I really like the fact that the probes were hot swappable, so you don't have to recalibrate between probe switches. When a balanced blend of accuracy, speed, and coverage is required, the XP LLP is the scanner for the job, increasing profitability and throughput with performance suitable for any application.
The entire family of Faro Blue Max LLPs feature Faro's exclusive continuous light rectification technology. Powerful algorithms ensure CLR with 2 times improved performance, scanning challenging surfaces such as dark, reflective, and translucent. In the past, I've used some scanners that had trouble with scanning translucent surfaces or high contrast surfaces where there's a light color next to a dark color, or sometimes with reflection. So the new Faro Quantum Max really moves in the right direction on scanning that stuff without a lot of erroneous data in the scan. The Quantum Max Faro arm aims at bridging the performance gap between contact and non-contact. Ya, jadi begitu teknologi scanning. Jadi dia ada kontak dan non-kontak. Mungkin nanti saya akan demokan secara live. Ini adalah teknologi dengan LLP atau line projector, line probe. Yang kedua adalah teknologi tentang DLP, Digital Line Projector. Biasanya untuk yang Digital Line Projector ini kita bisa combine dengan automation, sehingga konsep 4.0 sangat-sangat terbantu akan adanya 3D scanning ini. Trusted source for 3D measurement, imaging, and realization technology. Cobalt is an automated, non-contact portable coordinate measuring machine, or CMM, designed for 3D scanning right on the shop floor or assembly line. Easily deployed in manual or automated workflows, Cobalt delivers fast and accurate measurements. Industries such as automotive, metalworking, machining, and assembly, and aerospace can benefit from deploying the Cobalt system. Therefore, has this level of technology been available at such an affordable price? Cobalt is ideal for performing automated quality inspection of complex parts, and point cloud measurements are easily compared against their CAD-based specifications. Powerful onboard processing enables the Cobalt to calculate accurate point cloud data before sending it to the PC. Integration into automated processes is simplified. Mungkin saya akan langsung aja demokan untuk bagaimana cara teknologi scanning ini akan bisa mempercepat untuk reverse engineering. Saya set up dulu. Oke, jadi 3D scanning ini dia berbentuk dengan ada probingnya, dan ada probingnya, ada scan-nya. Untuk pelabuhannya kita tinggal konekkan. Ini ada laptop, jadi kita tinggal scan. Pada saat kita scan benda di scan ini, kita tidak perlu lagi menggunakan konvensional atau connection. Sebentar. Sudah terkoneksi lagi? Sudah, Pak. Oke. Ini jadi hasil 3D scanning-nya. Dia membentuk surface, jadi semua dimensi yang ada di part ini bisa kita ambil. Ini bentuk dari hasil 3D scanning kita. Kalau kita lihat di preview ini menggunakan 3D scanning tidak perlu mempunyai keahlian khusus untuk sistem pengukuran, karena dia akan dibantu oleh software untuk mendefinisikan mana yang circle, mana yang silinder, dan lain-lain. Hasil scan adalah berbentuk dengan seperti ini. Kalau saya zoom, bentuknya adalah point-point cloud.
Jadi scanning ini kita bisa bayangkan berjuta poin-poin yang ada di sini yang membentuk surface. Dari poin-poin ini kita bisa ambil dimensi dari tiap poin yang ada. Misalnya saya mau ngambil plan, saya bikin plan. Bapak bisa atau mahasiswa-mahasiswa bisa bayangkan bagaimana kecepatan pengukuran pada saat dia menggunakan 3D scanning. Nah, ini sudah ada plan 1, kita bisa melakukan dimensi apapun karena kita sudah capture, jadi kita sudah mendigitalisasikan part yang tadi ke bentuk data digital, sehingga kita bisa mengukur apapun yang ada di sini. Kelebihan-kelebihan ini yang akan mempercepat mengenai kebutuhan untuk pengukuran dan mendukung reverse engineering menjadi lebih cepat. Oke, saya lanjutkan. Apa itu proses reverse engineering? Reverse engineering adalah proses pembuatan kembali part yang sudah dari part menjadi drawing semula. Dari hasil scanning tadi kita bisa men-scan part yang sudah ada, mengembalikan part tersebut ke bentuk digital atau dimensi, sehingga kita bisa memproduksi ulang, mendesain kembali atau mengimprovisasi apa yang kurang dari desain sebelumnya. Tahapan dari reverse engineering biasanya adalah 3D scanning yang tadi dan beberapa proses, di mana yang tadi saya sudah demokan, itu sehingga kita tidak perlu lagi mengukur secara manual atau secara konvensional karena kita sudah meng-capture 3D desain dari 3D part dari part yang sudah ada. Ini adalah hasil dari reverse engineering. Jadi di kasus kita reverse engineering yang ini, kemudian kita buatkan lagi 3D-nya sehingga kita bisa membuat part-nya kembali dari part yang misalnya sudah tidak terlalu bagus. Oke, apa kelebihan dari reverse engineering? Kelebihan dari reverse engineering kita dapat mengontrol apa yang sedang kita kerjakan menggunakan datum-datum yang sudah kita tentukan, sehingga proses produksi bisa dilakukan dengan simulasi apabila kita mempunyai part-part yang berbeda. Selama proses engineering pula kita bisa menganalisa bagaimana hasil desain kita terhadap part yang akan kita tiru. Jadi selama kita melakukan proses tersebut, kita juga dilakukan inspection. Ini beberapa contoh report inspection-nya. Saya coba live demokan untuk yang 3D scanning. Oke. Ini adalah hasil reverse engineering, hasil dari scanning. Berbentuknya adalah format STL. Nah, setelah kita scan seperti ini, kita akan mengubah bentuk ini menjadi 3D drawing, yang dimana bisa kita kirimkan atau kita buatkan di mesin CNC. Stepnya sangat cepat sekali, karena kita sudah bisa meng-capture semua bentuk 3D seperti ini, kita akan mengambil dimensi-dimensi dari data ini. Saya lakukan dengan cepat saja. Jadi pada saat kita sudah ada, kita sudah bisa mengambil dimensi ini. Beginilah proses pembentukan reverse engineering di era 3D scanning dan 4.0. Kita bisa tahu tentang dimensi-dimensi ini, sehingga kita bisa langsung men-scan dimensinya. Kita bisa lakukan
Kita cek 360 derajat. Oke. Nah, bentuk-bentuk seperti ini apabila kita lakukan dengan konvensional, maka itu akan sangat banyak membutuhkan waktu, juga alat ukur yang berbeda-beda pula. Karena untuk mengukur satu bentuk seperti ini silindrikal, kita akan banyak sekali menggunakan tool-tool tambahan seperti kaliper, micrometer, high gauge, deep meter, dan lain-lain. Sedangkan dengan bentuk scanning, kita hanya cukup menggunakan scanning saja. Dan ini pun bisa kita kontrol apakah kita sudah sesuai dengan data yang tadi. Sehingga kita akan bisa melihat deviasi antara 3D scan yang kita punya dengan 3D drawing yang akan kita lakukan. Itu adalah konsep dari 3D scanning dan reverse engineering. Next-nya adalah 3D printing. Sebentar saya aktifkan dulu kameranya. Oke, apa itu 3D printing? 3D printing adalah additive manufacturing atau ADM, yaitu versusnya ada subtractive. Bedanya apa dengan subtractive? Jadi pada saat metode konvensional yang lama adalah menghilangkan material yang sudah ada. Jadi dia membentuk material, membentuk part dari material dengan menghilangkan material yang ada. Sedangkan additive manufacturing adalah menambahkan material kepada part yang akan kita inginkan. Sedangkan subjektif adalah menghilangkan sebagian part yang sudah ada. Apa kelebihan dari additive? Ya pasti adalah material yang sangat minimalis. Karena dengan additive kita tidak ada material yang terbuang. Dan juga fasten secara market, desain juga lebih cepat, dan kita bisa lakukan dari 3D scanning tadi langsung melalui software dan langsung kita print. Jadi kita tidak melibatkan sektor-sektor lain atau misalnya proses bisnis yang cukup banyak dilakukan. Kita hanya dapat melakukan dengan satu orang saja. Bicara mengenai 3D printing secara American Standard dan ISO Standard, dia ada 7 klasifikasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Imade Dana. Di sini kita banyak teknologi yang sudah berkembang. Saat ini diklasifikasikan menjadi 7 golongan atau grup, di mana berdasarkan teknologi, cara dan metode, dan serta material apa saja yang mereka lakukan. Saat ini di dunia 3D printing, dari 7 tadi, kita sudah banyak berkembang. Saat ini di tahun 2021 itu ada 15 teknologi dari 7 prinsip tadi, ada 15 teknologi turunan yang dapat melakukan 3D printing. Dari mulai SLA, DPL, CLD, FDM, multi-jet, dan lain-lain. Jadi mungkin teknologi ini akan berkembang ke depannya dan juga akan semakin cepat sehingga dapat menggantikan atau dapat didistribusikan di line produksi. Secara material, di printing dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama plastik, grup komposit, dan metal. Saat ini 3 material ini menjadi material utama, di mana karena material komposit terutama sedang banyak berkembang karena material komposit ini dia mengkombinasi dengan struktur yang unik sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan metal tetapi dengan properties material yang sangat ringan sekali. Di material komposit kita bisa melakukan seperti ini. Kita akan bisa mengkombin antara plastiknya sendiri dengan carbon fiber atau dengan metal juga. Sehingga pada satu kita part atau satu bentuk material, satu bentuk part, kita bisa mengkombinasi material-material apa saja yang untuk membentuk part tersebut. Sehingga part tersebut dapat efisiensi dan efektif.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat teknologi additive manufaktur itu kita bisa menginsert beberapa headprint, kita bilang. Jadi kita seperti yang Bapak lihat atau mahasiswa lihat, di sini ada plastic nozzle dan fiber nozzle. Jadi pada saat kita melakukan additive part, kita bisa mengcombine material-material yang ingin kita butuhkan. Konsepnya adalah dia berbentuk STL. Biasanya kita bentuk reinforcements atau penguat. Biasanya penguat ini berupa carbon fiber, carbon glass, atau fiberglass, dan di finishing oleh plastik. Sehingga kekuatan plastik ini secara properties material itu bisa melebihi daripada aluminium. Saya lebarkan. Jadi di sini properties material dengan composite fiber, dia dapat melebihi dengan carbon fiber. Sehingga kita akan mendapatkan properties material yang sangat baik, tapi juga sangat efisien, dan juga meminimalisir pengurangan material atau pembuangan material. 3D printing pula, dikarenakan additive manufaktur, maka muncullah dua teknologi lagi untuk membentuk satu part, yaitu thin wall feature, di mana pada saat kita membentuk satu material, kita bisa menentukan berapa thickness atau berapa tebal wall yang akan kita inginkan. Di samping itu, kita juga bisa mengkontrol atau membuat desain infill type, di mana di produk yang lama atau konvensional hanya berbentuknya adalah padat atau solid, tapi di additive manufaktur kita bisa mengubah itu menjadi bentuk hexagon, triangular, atau rectangular. Sehingga pada saat kita ngeprint, pada saat kita buat part tersebut, kita bisa mendapatkan structure yang bagus dengan material yang singkat, material yang minimalis, tetapi dengan kekuatan atau properties material, properties part yang kita inginkan. Seperti yang Anda lihat di sini bentuknya, pertama kita bentuk dengan triangular dan kita reinforce dengan carbon fiber, sehingga plastik ini secara desain sama dengan, secara kekuatan properties material sama dengan aluminium, walaupun dia sebenarnya plastik plus composite material. Saya lanjutkan. Saat ini beberapa reinforcements atau composite material sudah banyak sekali. Yang pertama carbon fiber, biasanya digunakan untuk drone, untuk pesawat. Juga ada material Kevlar, itu dia high steel, high strength juga. Ada fiberglass, biasanya digunakan untuk aerospace. Juga ada fiberglass, high steel, high temperature, biasanya untuk molding dan cetakan-cetakan. Bicara mengenai 3D printing, yang terakhir adalah 3D printing metal. Jadi 3D printing metal ini benar-benar sudah properties materialnya sudah mendekati metal konvensional. Biasanya menggunakan 3 teknologi. Yang pertama di print, washing, and sinter. Di print adalah pembentukan desain dan cetakan. Washing adalah pembentukan atau pelunturan dari wax atau material plastik. Di sinter adalah pembentukan fusion untuk memperkuat atau mendiffuse material, sehingga material yang dihasilkan itu akan propertiesnya mendekati material konvensional. Ini adalah bentuk printingnya, seperti ini. Properties materialnya. Ini adalah teknologi washing, di mana kita menggunakan Opteon SF79 untuk material rilisnya. Ini ada properties dari sinter. Jadi apa yang dilakukan di sinter? Sinter adalah diffusion material, sehingga material yang tadi bentuknya adalah serbuk atau wire atau misalnya berbentuk liquid, dia bisa diffuse, melebur sehingga memperkuat material itu sendiri. Setup mesinnya seperti ini. Jadi ini mesin 3D printing yang kita kerjakan. Kebetulan ini 3D printing di Universitas Indonesia. Jadi ada 3 teknologi. Yang pertama printing, di washing, baru di sinter. Hasil partnya
setelah disinter, properties materialnya akan menyerupai yang lama atau yang konvensional. Mengenai software, saya mendemonstrasikan software sedikit. Saya off. Di software reverse engineering atau di software 3D, kita hanya menginput apa yang sudah kita reverse engineeringkan, diinput kepada software. Softwarenya pun berbasis browsing sehingga kita tidak perlu menggunakan superkomputer di internal kita, karena superkomputer sudah disimpan di server di Amerika, sehingga kita hanya mengupload data dan proses computing data dilakukan di superkomputer pusat. Hal ini sangat mendukung 4.0 dikarenakan 4.0 semua data adalah data digital dan kita akan menghemat data untuk investasi karena investasi akan dilakukan di sistem pusat dan kita hanya dikenakan untuk internet connection. Saat kita melakukan importisasi ke 3D printing, kita juga akan disuguhkan kalkulasi data yang luar biasa. Jadi estimasi dari time-nya, loss time-nya berapa, dry time-nya berapa, print mass-nya berapa, volume mainnya berapa, dan material cost yang kita gunakan berapa. Sehingga pada saat kita mendesain satu produk, kita pun sudah bisa mengestimasi bagaimana produk ini di pasaran, bagaimana produk ini properti secara cost. Sehingga pada saat kita sudah terintegrasi dari scan, 3D printing, dan business development, itu akan sangat efisien sekali sehingga kita bisa melakukan perhitungan secara menyeluruh dan itu single person, artinya dapat dilakukan oleh hanya satu orang saja. Mungkin saya sedikit putarkan tadi teknologi apa saja yang ada dalam printing. Ini salah satu bentuk teknologi SLA yang berbasis liquid. Ini adalah teknologi SLA, biasanya berbentuk dengan plastik, di mana SLA ini menggunakan material plastik, dan kita bisa membentuk material itu menggunakan laser. Untuk di 3D system sendiri, beberapa perusahaan di Amerika sudah menggunakan brand 3D system untuk produksi. Jadi produksi sudah tidak menggunakan injection molding, tapi langsung menggunakan teknologi SLA ini. SLA ini teknologi yang sangat berkembang dengan sangat cepat dikarenakan demand dari pasar untuk sistem SLA atau sistem material cair itu sangat diminati karena dia bisa membentuk dan hasil dari printingnya sangat-sangat halus sekali. Mungkin saya tunjukkan sedikit juga video mengenai SLA. SLA adalah teknologi dari 3D printing yang menggunakan powder. Berbeda dengan sebelumnya SLS menggunakan cairan, ini ada menggunakan powder. Konsep dari 3D printing sendiri biasanya berbentuk layer by layer dan kita akan menggunakan layer tersebut dikombinasi sehingga akan membentuk sistem 3D.
Ini satu video mengenai SLS. Dia menggunakan material serbuk. Ada beberapa keuntungan material yang tadi berbentuk dengan cairan, ada bentuk dengan powder, ada juga berbentuk dengan wire, ada berbentuk dengan direct material. Jadi teknologinya sudah banyak sekali berkembang. Pemanfaatan untuk 3D printing sendiri sudah banyak sekali di di berbagai production seperti tadi Bapak Susanto sampaikan, ada di kesehatan, ada di otomotif, ada di kedokteran. Kalau di UGM dia untuk di FKG biasanya kita sudah install 3D scanning di sana. Dia untuk pembentukan rahang dan imagine untuk tengkorak, Pak. Kalau misalnya di kasusnya untuk studi kasus di UI, kita lagi project 3D metal. Di sana kita set up satu mesin 3D metal, dia untuk project sama untuk kesehatan juga. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Pak Angga. Terima kasih.